Baik, setelah kita mempelajari pengendalian infeksi bagian yang pertama, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua ya. Kali ini kita akan membahas tentang faktor infeksi. Faktor infeksi yang pertama adalah sumber infeksi atau reservoir. Ya, reservoir ini merupakan tempat di mana mikroorganisme patogen dapat hidup, baik dia itu berkembang biak atau tidak. Yang bisa berperan sebagai reservoir adalah manusia, serangga, binatang, makanan, air, ataupun benda-benda lain. Kebanyakan reservoir adalah tubuh manusia, misalnya di kulit, mukosa, cairan, maupun drainase. Adanya mikroorganisme patogen dalam tubuh tidak selalu menyebabkan penyakit pada hostnya, sehingga reservoir yang di dalamnya terdapat mikroorganisme patogen bisa menyebabkan orang lain menjadi sakit atau karier. Kuman akan hidup dan berkembang biak dalam reservoir jika karakteristik reservoirnya itu cocok, misalnya dalam hal karakteristik oksigen, air, suhu, pH, atau pencahayaan. Faktor yang kedua adalah agen infeksi. Yang dimaksud di sini adalah bakteri, virus, jamur, parasit, ataupun protozoa. Mikroorganisme di kulit bisa merupakan flora transien atau flora normal maupun flora residen atau flora menetap. Flora transien normalnya ada dan jumlahnya stabil. Organisme ini bisa hidup dan berbiak di kulit. Organisme transien melekat pada kulit saat seseorang kontak dengan objek ataupun benda lain dalam aktivitas normal. Dan organisme transien ini siap ditularkan, kecuali kalau kamu cuci tangan. Kemudian, organisme residen tidak dengan mudah bisa dihilangkan dengan cuci tangan biasa. Oleh karena itu, harus pakai sabun dengan cara yang benar tentunya. Mikroorganisme dapat menyebabkan infeksi tergantung pada jumlah mikroorganisme, virulensi atau kemampuan menyebabkan penyakit, kemampuan untuk masuk dan bertahan hidup dalam host, serta kerentanan dari host atau penjamu itu sendiri. Faktor infeksi berikutnya adalah cara pembebasan sumber kuman atau istilahnya portal of exit. Mikroorganisme yang hidup di dalam reservoir harus menemukan jalan keluar untuk masuk ke dalam host dan menyebabkan infeksi. Faktor keempat, cara penularan atau transmission. Oh ya, sebelumnya tentang cara pembebasan ini, jika reservoirnya adalah manusia, maka kuman dapat keluar melalui saluran pernafasan, pencernaan, perkemihan, genitalia, kulit, dan membran mukosa yang sudah rusak dan juga tentunya bisa keluar melalui darah. Ya, kita lanjut ke cara penularan atau transmission. Artinya kuman dapat menular ke orang lain dengan berbagai cara, seperti kontak langsung dengan penderita melalui oral, fekal, kulit, atau darahnya. Kontak tidak langsung melalui jarum atau balutan bekas luka pasien, peralatan yang terkontaminasi, makanan yang diolah tidak tepat, atau melalui vektor nyamuk maupun lalat, itu juga bisa menjadi cara penularan. Kemudian tentang cara kuman masuk atau port de entry, atau namanya portal masuk. Jadi begini, sebelum seseorang terinfeksi, mikroorganisme itu pasti harus masuk ke dalam tubuh. Ya, kemudian kulit merupakan barier pelindung tubuh terhadap masuknya kuman infeksius. Rusaknya kulit atau ketidakutuhan kulit itu dapat menjadi portal masuk bagi jalannya mikroorganisme tadi. Mikroba dapat masuk ke dalam tubuh melalui rute atau jalan yang sama dengan portal keluar. Kemudian daya tahan tubuh manusia atau hospes, ini artinya seseorang terkena infeksi bergantung pada kerentanan terhadap agen infeksius. Kerentanan bergantung pada derajat ketahanan tubuh individu terhadap patogen. Meskipun seseorang secara konstan, secara tetap kontak dengan mikroorganisme dalam jumlah besar, infeksi tidak akan terjadi pada individu tersebut.
apabila dia punya daya tahan tubuh yang baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi kerentanan tubuh terhadap mikroorganisme penyebab penyakit yaitu usia, keturunan, stres baik fisik maupun psikologis, status nutrisi, terapi medis, pemberian obat, dan penyakit penyerta. Kemudian faktor lain di sini yang dimaksud adalah faktor yang berpengaruh pada kejadian infeksi klien, misalnya jumlah tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan pasien, jenis dan jumlah prosedur invasif, terapi yang diterima, dan lamanya perawatan. Ini tadi tentang faktor-faktor yang menyebabkan infeksi. Kita lanjut ke tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi berupa inflamasi atau peradangan yang ditandai dengan 5 hal ini. Oke, kalor berarti panas, dolor artinya rasa nyeri, rubor kemerahan, tumor pembengkakan, fungsiolesa berarti ada perubahan fungsi di sana. Inflamasi ini merupakan reaksi protektif vaskular dengan menghantarkan cairan atau produk darah dan nutrien ke jaringan interstisial ke daerah yang cedera. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menetralisir dan mengeliminasi patogen atau jaringan mati yang dikenal dengan nama nekrotik dan memulai cara-cara perbaikan jaringan tubuh yang baik. Bila inflamasi peradangan menjadi sistemik, selain tanda-tanda ini akan muncul pula tanda-tanda seperti demam, leukositosis, jadi ada leukosit yang meningkat dalam darah, malaise atau kelelahan, anoreksia atau tidak ada nafsu makan, mual, muntah, dan pembesaran kelenjar limfe. Jadi, kalau kamu menemukan tanda-tanda infeksi ini, kamu harus segera mengambil tindakan. Dan berikut ini adalah tindakan pencegahan infeksi yang dapat kita lakukan. Di antaranya aseptik. Yang dimaksud aseptik adalah tindakan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan jumlah mikroorganisme pada permukaan benda mati maupun benda hidup, agar alat kesehatan dapat digunakan dengan aman. Selanjutnya, antiseptik adalah upaya pencegahan infeksi dengan cara membunuh atau melemahkan pertumbuhan mikroorganisme pada kulit dan jaringan tubuh lain. Dekontaminasi ini adalah upaya mengurangi dan menghilangkan kontaminasi oleh mikroorganisme pada orang, peralatan, bahan, dan ruangan melalui desinfeksi dan sterilisasi secara fisik maupun kimiawi. Desinfeksi ini adalah upaya mengurangi dan menghilangkan jumlah mikroorganisme patogen penyebab penyakit, tapi tidak termasuk spora. Spora adalah suatu mikroorganisme yang dapat bertahan pada suhu yang sangat tinggi dengan cara fisik maupun kimiawi. Kalau sterilisasi ini merupakan usaha menghilangkan mikroorganisme termasuk sporanya dengan cara fisik dan kimiawi. Mencuci tangan adalah salah satu tindakan sanitasi dasar dengan membersihkan tangan dan jari-jari menggunakan air ataupun cairan lainnya. Juga bisa menggunakan sabun tentunya dengan tujuan untuk menjadi bersih. Baik, karena keterbatasan waktu, maka materi tindakan pencegahan infeksi ini secara khusus akan saya bahas lebih lanjut pada video pembelajaran ketiga. Terima kasih atas perhatian yang kamu berikan. Jadi hari ini cukup sekian dulu. See you again. Silakan dibaca-baca lagi tentang tindakan pencegahan infeksi, tentang tanda-tanda infeksi, dan juga faktor infeksi. Terima kasih dan Tuhan memberkati.